kalian? Pagi ini tetap semangat untuk mengikuti pelajaran? Oke, kita akan membahas bagian ketiga dari bab 1 sistem reproduksi manusia. Pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah fertilisasi, kehamilan, dan kelainan pada sistem organ manusia. Nah, silakan simak video ibu berikut ini. Kita masuk ke materi kita kali ini, fertilisasi, kehamilan, dan penyakit pada organ reproduksi manusia. Dimulai dari pengertian proses fertilisasi atau pembuahan. Proses fertilisasi atau pembuahan adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Kita lihat perjalanan ovum dalam organ reproduksi. Pada saat ovum matang, maka terjadi proses yang namanya ovulasi. Nah, di sini ovum dilepas dari ovarium. Ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus atau rahim. Dalam perjalanannya, di saluran tuba Fallopi atau saluran telur, apabila ovum bertemu dengan sperma, maka disitulah yang disebut proses fertilisasi. Kalian bisa lihat pada gambar, ya pada proses pembuahan, kepala sperma akan masuk ke dalam ovum. Sementara ekornya akan tertinggal di luar. Nah, inti sperma tadi akan bergabung dengan inti ovum menjadi zigot. Nah, di dalam ovum ini ada inti ovum. Setelah inti sperma masuk, maka dia akan bergabung menjadi zigot. Ingat ya, jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, maka tidak ada sperma lain yang dapat menembus membran ovumnya. Bisa dilihat di gambar ini adalah skema proses fertilisasi hingga fase implantasi. Ya, yang pertama tadi ada ovulasi, keluarnya ovum dari ovarium. Lalu ovum akan bergerak menuju uterus lewat saluran tuba Fallopi. Nah, jika di sini terjadi pertemuan dengan sel sperma, maka dia akan berfertilisasi ya menjadi zigot. Lanjut, zigot akan terus membelah terus-menerus sehingga menjadi sekumpulan sel yang mirip seperti buah anggur yang disebut sebagai morula. Nah, morula ini juga akan terus-menerus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit inilah yang akan menempel ke dinding endometrium. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses implantasi. Ya, di sini ya anak-anak, implantasi menempelnya blastosit pada dinding endometrium. Nah, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan embrio? Dimulai dari zigot tadi yang merupakan hasil pembuahan ovum oleh sperma. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur atau tuba Fallopi menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot akan terus-menerus membelah diri ya secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut sebagai embrio. Berapa lama waktunya dari embrio? Zigot berubah, zigot menuju uterus, berubah menjadi embrio membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Setelah 5 hari, embrio sampai di uterus. Sampai hari ke-7, embrio akan menempel pada dinding uterus.
Pada rahim atau uterus, setelah hari ke-12 akan terbentuk lapisan luar yang disebut ektodermis dan terbentuk lapisan dalam yang disebut endodermis pada embrio. Kemudian, terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Nah, ini adalah gambar perkembangan embrio yang sudah menempel di dinding uterus di hari ke-7, lihat gambar A, hari ke-9, lihat gambar B, dan hari ke-16, lihat gambar C ya, dia semakin membesar. Pada minggu ke-8, struktur umum dari tubuh dewasa sudah mulai terbentuk. Nah, disinilah plasenta juga terbentuk ya. Plasenta adalah suatu saluran yang tujuannya memberikan nutrisi pada janin, nutrisi yang berasal dari ibunya. Nah, setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio mulai dikenal sebagai janin atau fetus. Perkembangan embrio menjadi janin dan bayi yang siap dilahirkan akan memerlukan waktu selama 37 minggu atau 9 bulan 10 hari. Nah, di sini kalian lihat pada gambar. Nah, kantong kuning telurnya ada di sini, nanti bisa berkembang menjadi plasenta ya. Seperti gambar yang C. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Ya, kita mengenalnya menjadi 3 periode atau trimester, yaitu setiap 3 bulan pada periodenya. Pada periode pertama atau disebut trimester pertama, disinilah periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Nah, pada waktu-waktu yang ini janin pada tubuh ibu sangat rentan terhadap obat ataupun radiasi ya. Maka ibu yang sedang hamil sangat disarankan untuk menjauhi obat-obatan walaupun sedang sakit ya. Jadi harus ada rekomendasi dari dokter untuk setiap obat yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Demikian juga dengan pola makan. Ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik untuk janinnya. Menjauhi kebiasaan buruk seperti apa? Seperti merokok atau minum minuman keras. Juga harus menambah waktu istirahat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya janin yang dikandungnya sehat, tidak mengalami kecacatan saat pembentukan organ. Ya. Bagaimana pembagiannya? Inilah lebih jelasnya ya, tabel perkembangan janin dari waktu ke waktu. Perkembangan janin dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, periode ini adalah proses di mana seluruh organ tubuh terbentuk. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat-obatan, serta apapun yang dikonsumsi oleh ibunya. Sehingga seorang wanita yang sedang hamil harus menjaga apa saja yang dia konsumsi. Ya, kalian bisa lihat di sini bagaimana ukuran janin pada saat berumur 9 minggu. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, dan lengan sudah mulai terbentuk. Kemudian untuk periode kedua atau trimester kedua. Perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukurannya, kemudian perbaikan struktur menjadi lebih detail. Apa yang terjadi di sini? Di sini sudah mulai nampak jari tangan dan jari kaki. Pada bagian ujung jari juga sudah mulai tumbuh kuku. Pada wajah, janin juga sudah memiliki alis dan bulu mata. Janin juga mulai bergerak aktif.
Mata janin pada akhir trimester kedua sudah mulai membuka dan mulai terbentuk gigi pada janin. Pada trimester kedua, perkembangan utama janin adalah perbesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Janin sudah punya alis, bulu mata, permukaan kulit mulai ditumbuhi rambut, dan mulai bergerak aktif. Ya, pada akhir semester kedua ini, trimester kedua, mata janin mulai membuka dan mulai terbentuk gigi. Ini adalah fase ketiga atau periode ketiga, yaitu trimester ketiga. Yang terjadi adalah pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat, ya, supaya dia mendapatkan kekuatan untuk persiapan kehidupannya setelah dilahirkan. Pada periode ini, sistem sirkulasi dan respirasi sudah berkembang dengan baik. Ya, janin mulai mempunyai kemampuan mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang sudah mulai mengeras, otot pun mulai menebal. Nah, saat dilahirkan nanti, ukuran bayi bisa berkisar 2-3 kg dengan panjang lahir berkisar 50 cm. Nah, disinilah perkembangan janin sudah mulai nampak, ya. Pada perut wanita hamil juga mulai kelihatan apabila gerakan janin semakin aktif. Nah, ini tahap terakhir atau periode ketiga, trimester ketiga, perkembangan janin. Pertumbuhan ukuran bayi mulai sangat pesat, ya, karena dia membutuhkan kekuatan setelah dia dilahirkan. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang cukup baik sehingga bayi setelah dilahirkan bisa langsung bernafas dengan baik. Janin juga punya kemampuan mengatur suhu tubuhnya sendiri. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Dan jika perkembangannya normal, maka saat dilahirkan ukuran bayi bisa mencapai sekitar 50 cm dengan berat berkisar 2-3 kg. Nah, beginilah tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari sejak bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan lansia. Nah, kalian sekarang ada di fase remaja. Ya, mulai banyak perkembangan yang ada di badan kalian. Jadi, pandai-pandailah menjaga diri, pandai-pandailah bersikap, ya, sebagai seorang remaja. Nah, bagaimana dengan kehamilan yang menghasilkan janin kembar? Ya, di antara teman-teman kalian pasti ada teman kalian yang kembar. Ada yang wajahnya mirip dengan jenis kelamin yang sama, ada pula yang jenis kelaminnya berbeda dengan wajah yang berbeda. Mengapa demikian? Ternyata kehamilan kembar itu ada dua macam. Yang pertama, kembar monozigot, dikenal dengan istilah kembar identik. Bagaimana cara terjadinya? Ternyata kembar identik terjadi karena sel telur yang telah dibuahi sperma di saluran tuba falopi itu mengalami pembelahan. Jadi satu sel telur dibuahi oleh satu sperma lalu mengalami pembelahan. Terjadilah janin yang kembar identik. Nah, pada bayi yang kembar siam, pembelahan ini terjadinya tidak sempurna, sehingga masih ada pelekatan pada beberapa organ tubuhnya. Nah, bayi yang lahir dan mengalami pembelahan dengan sempurna disebut sebagai bayi kembar identik. Ciri-cirinya, dia berjenis kelamin sama. Apabila laki-laki, maka kembarannya juga laki-laki. Dan wajahnya sulit dibedakan. Oke, kita lanjut ke kembar dizigot.
Kembar dizigot dikenal juga dengan istilah kembar fraternal. Beda halnya dengan kembar monozigot yang berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma, lalu mengalami pembelahan. Kalau kembar dizigot, dia janinnya berasal dari sel telur dan sperma yang berbeda. Ya, maka yang berkembang akan menjadi zigot yang berbeda. Jadi pada saluran tuba falopi ibu terdapat 2 sel telur yang akan dibuahi oleh masing-masing satu sperma. Apabila sperma yang datang ke ovum berjenis kelamin berbeda, maka bayi kembarnya juga akan berbeda jenis kelaminnya. Apabila sperma yang datang mempunyai kromosom dengan jenis kelamin yang sama, maka janin yang dilahirkan nanti jenis kelaminnya sama. Tapi wajah dan kondisi fisik mereka bisa berbeda, ya, karena berasal dari sel telur dan sperma yang berbeda. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerti proses fertilisasi, kehamilan, lalu proses perkembangan embrio, kita juga harus tahu pada sistem organ kalian untuk reproduksi apa saja sih kelainan dan penyakit yang ada jika kalian tidak merawatnya dengan baik, ya. Yang pertama ada penyakit gonore atau GO. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah adanya rasa sakit dan keluar nanah pada saat membuang air pada laki-laki dan keputihan yang berwarna kuning kehijauan pada perempuan. Bagi kalian anak perempuan harus waspada, ya. Karena penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir apabila ibunya terkena penyakit gonore. Yang kedua adalah herpes genitalis. Nah, herpes genitalis penyebabnya adalah virus herpes simplex yang bisa menyerang organ reproduksi kalian. Ada juga di sini kandidiasis. Ya, kandidiasis adalah munculnya jamur pada organ reproduksi. Penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Apa yang terjadi pada organ kalian? Maka yang perempuan ini biasanya akan keputihan, ya, pada organ. Lalu chlamydiasis. Chlamydiasis penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit yang lain seperti sifilis atau raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Gejala awalnya adalah adanya luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Nah, ini biasanya ada di organ kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya. Lalu ada juga virus, ya, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ini adalah virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Penyakitnya dikenal dengan penyakit AIDS. Ya, sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat mencegahnya. Jadi, sampai saat ini sudah jelas penjelasan dari Ibu semuanya? Nah, kalian belajar yang baik dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu merawat organ reproduksi kalian. Rajin-rajin mandi, membersihkan, lalu berganti pakaian dalam dengan rutin. Gitu ya anak-anakku. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi?
Nah, jangan lupa kita juga harus membersihkan organ reproduksi bagian luar setelah kita membuang hajat. Cuci dengan baik dan dilap hingga kering. Lalu, konsumsilah makanan yang higienis dan nutrisinya tinggi. Makanan yang steril artinya dimasak dengan baik, bebas racun dan bahan kimia berbahaya, artinya bebas dari bahan-bahan tambahan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu, jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Itu juga bisa menyebabkan peradangan pada organ reproduksi kalian. Juga tidak mengenakan pakaian bawah celana yang terlalu ketat. Kenakan pakaian dalam yang berbahan katun karena dapat menyerap keringat dengan baik sehingga tidak lembab di bagian organ reproduksi kalian. Lalu yang paling penting sebagai remaja, ya, karena kalian sudah mulai berkembang organ reproduksinya, jangan lupa tidak melakukan hubungan seks bebas yang beresiko tinggi apalagi, ya, karena bisa terkena penyakit kelamin. Jaga pergaulan dengan baik. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu pada pertemuan ketiga bab 1 sistem reproduksi manusia. Kita sudah belajar yang pertama adalah mengenal organ reproduksi pria dan wanita, lalu pembelahan sel secara mitosis, meiosis, spermatogenesis, oogenesis, fertilisasi, kehamilan, dan yang terakhir adalah kelainan atau penyakit pada sistem organ. Maka persiapkan ya untuk penilaian hariannya. Sebelum minggu depannya lagi kita masuk ke materi kedua yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Demikian anak-anakku pertemuan yang ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.